Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang materi konsep memahami roh, akal, hati, dan nafsu manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah teosofi dan dosen pengampu yang kami hormati Bapak Yulianto MPD. Perkenalkan, nama saya Devi Triani dengan NIM 24060711073 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dengan NIM 2406061100088. Kita memasuki bab yang pertama, yaitu tentang pendahuluan, di mana di pendahuluan ini kita ambil latar belakang, yaitu tentang mengapa penting memahami unsur dalam diri manusia. Nah, kenapa sih kita harus memahami unsur dalam diri manusia sendiri, terutama diri kita sendiri? Oke, karena yang pertama yaitu karena setiap manusia itu memiliki unsur batiniah yang berbeda. Nah, hal ini itu berpengaruh dalam perilaku kita, emosi kita, bahkan tentang spiritualitas kita. Nah, untuk yang kedua yaitu apa sih unsur batinnya itu? Yang kalian tahu, unsur batinnya itu kan seperti memahami jiwa, roh, nafsu, dan emosi. Ya, memang betul seperti itu. Namun unsur batinnya itu lebih ke aspek yang berkaitan dengan hal-hal kehidupan yang tidak terlihat secara fisik. Jadi unsur batinia itu kebalikan dari unsur lahiriah, yang dimana jika unsur lahir itu kan terlihat, dia maksudnya di kehidupan tuh dia terlihat, sedangkan yang batinnya itu tidak bisa dilihat secara fisik, melainkan bisa dilihat secara hati dan jiwa. Nah, seperti apa sih unsur batinia itu? Oke, unsur batinia itu seperti kita memahami perasaan kita, terus pemikiran kita, emosi, roh, bahkan nafsu itu juga termasuk dalam unsur batinia. Nah, tujuan dari presentasi kami itu ingin mengajak teman-teman semuanya dalam memahami peran dan hubungan antara roh, akal, nafsu, dan hati dalam diri manusia. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut di bab yang selanjutnya. Baik, kita memasuki bab pengertian umum, yaitu tentang roh, akal, nafsu, dan hati manusia. Nah, dari keempat ini itu memiliki definisi yang berbeda. Nah, di setiap definisi ini itu juga memiliki arti yang berbeda juga. Oke nih, sebelum memasuki pengertian empat tersebut, kita penjelasan dulu tentang dalam studi teosofi, manusia itu dipandang sebagai makhluk multidimensi yang tidak hanya terdiri dari tubuh jasmani, tetapi juga jiwa-jiwa dan aspek-aspek batinnya yang saya jelaskan awal tadi. Nah, konsep-konsep seperti roh, akal, nafsu, dan hati itu dapat menjelaskan tentang spiritual kita dalam diri kita, tentang mencari kebenaran, terus makna hidup, dan hubungan kita kepada Sang Ilahi. Nah, di teosofi ini itu juga bertujuan tentang mengharmonikan semua unsur-unsur ini agar manusia dapat memahami dan mencapai kesadaran spiritualnya dalam kebenaran yang sejati dan tidak tersesat. Nah, manusia itu mempunyai kelebihan di antara semua makhluk. Nah, kelebihan itu ialah manusia mempunyai dua dimensi. Nah, jadi dimensi yang pertama itu tentang madah atau materi, yang dimana di dalam kajian filsafat dinamakan tentang
dimensi hewani atau jisim. Nah, jika dilihat dari dimensi ini, maka manusia sama dengan hewan lainnya. Kok bisa? Kenapa? Karena di dalam dimensi ini yang namanya dalam filsafat itu dimanakan dengan roh atau nafs. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Nah, manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu jasad dan roh. Nah, selain itu, pengertian dari Descartes atau Diomedes itu saya lupa namanya. Itu tuh menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Nah, tubuh itu dianggap sebagai organ yang tidak berpikir, sedangkan jiwa itu sebagai tempat kita berpikir, tempat kita untuk merasakan apa yang dalam diri kita sendiri. Nah, di dalam roh itu juga termasuk bagian terdalam dari diri manusia. Nah, roh itu mencakup akal, yang artinya dalam diri manusia itu ada 3 komponen, yaitu komponen yang pertama itu jasad, dan yang kedua akal, dan ketiga adalah hati. Dan semua komponen itu mempunyai arti yang sama, di mana semuanya itu tertuju pada spiritual kita sendiri. Nah, kesempurnaan manusia itu juga dapat dilihat dari komponen-komponen ini. Nah, sedangkan ruh atau roh itu tuh terletak pada jiwa kita, dan ini merupakan komponen yang paling istimewa. Kenapa? Karena komponen ini itu berupa hembusan yang bersifat gaib dari Sang Maha Pencipta, sehingga bentuk dan hakikatnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui. Allah pernah berfirman seperti ini. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Robku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85. Keberadaan roh itu dapat membedakan hewan dan manusia, dan makhluk lainnya juga. Karena roh akan membuat manusia memiliki kesadaran spiritual, terus kemampuan untuk beribadah, serta kemampuan untuk mengenal dan mencintai penciptanya itu siapa. Nah, roh itu juga menjadi pusat dari dorongan-dorongan kebaikan dalam diri manusia, dan berusaha mengarahkan manusia tersebut untuk melakukan perbuatan yang sesuai dalam ajaran Islam. Nah, tanpa roh juga, manusia itu hanyalah makhluk jasmani yang tidak memiliki tujuan spiritual. Hal ini diungkapkan oleh Wismanto Abu Hasan 2017-2018. Nah, tanpa roh, manusia itu hanya sebatas makhluk jasmani. Jadi dia tidak ada yang, hatinya tidak ada yang menggerakkan untuk berbuat kebaikan. Terus ya mungkin dia akan hidup dengan makhluk jasmani saja gitu loh. Nah, dalam Islam itu kehidupan manusia itu bukan hanya terbatas pada dunianya saja ya. Karena itu roh itu juga termasuk elemen yang sangat abadi dan akan kembali kepada Allah setelah tubuh fisik tersebut meninggal dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu Islam itu mengajarkan bahwa
manusia harus memiliki dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat kelak dengan cara membersihkan roh hati kita, terus melalui ibadah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, selain itu kita memasuki adalah nafsu. Apa sih nafsu itu? Nafsu adalah suatu hal atau keinginan kita yang membuat kita tuh kadang jauh sama Allah, kadang dekat dengan Allah. Nah, nafsu itu memiliki beberapa tingkatan, yaitu yang pertama an-nafs al-amarah, yang dimana nafsu untuk berbuat kejahatan. Nafsu ini itu dikuasai oleh syahwat atau keinginan yang rendah. Nah, yang kedua adalah nafsu al-lawamah, di mana nafsu ini itu cuman untuk mencela atau bahkan merendahkan dirinya sendiri, di mana seseorang itu mulai menyadari kesalahannya, dan hal ini itu juga menyebabkan kesadaran moral dan spiritual kita. Nah, yang ketiga yaitu al-mutamainah, yaitu nafsu yang tenang, di mana nafsu ini tuh sudah tunduklah kepada kebenaran dan akan menuntut kita pada kebenaran. Nah, yaitu yang selanjutnya adalah hati. Apa sih hati itu? Hati itu merupakan organ biologis. Namun dalam teosofi, hati itu merupakan pusat kesadaran spiritual kita dan tempat iman kita, dan juga tempat kita untuk merasakan kehadiran Tuhan di sisi kita. Nah, ada 3 kondisi hati yang akan saya sebutkan satu persatu, bukan saya jelaskan. Oke, yang pertama yaitu qalbun salim, hati yang bersih. Nah, yang kedua adalah qalbu mayyit, yang dimana hati yang mati. Nah, yang ketiga adalah qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Nah, seperti itu pengertian umum tentang roh, akal, dan nafsu. Oke, kita memasuki yang ketiga, yaitu konsep roh. Nah, apa sih definisi roh? Tadi sudah dijelaskan ya, sekarang intinya saja. Definisi dari roh itu adalah unsur inti materi dalam diri manusia yang menjadi sumber kehidupan manusia. Nah, itu kan definisinya ya. Nah, sekarang kita akan tahu nih perbedaan antara konsep roh secara umum dan secara agama. Nah, jika secara umum, roh itu tuh merupakan esensi kehidupan atau inti kehidupan yang tidak dapat dilihat atau disentuh. Nah, secara umum konsep roh ini dijelaskan dan diyakini karena asal mulanya itu dari kesadaran dan sebagai penggerak hidup kita. Nah, secara umum juga saat seseorang meninggal, rohnya itu akan dianggap berpisah dari tubuh. Namun dalam Islam, ruh itu merupakan ciptaan Allah yang ditiupkan ke dalam janin manusia di saat manusia itu masih di dalam kandungan. Nah, dalam kandungan itu berapa bulan? Dari setahu saya, manusia ditiupkan rohnya itu dalam kandungan itu dalam 4 bulan. Nah, ini sudah dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah itu ayat 9. Nah, di dalam Islam juga setelah kematian, roh itu berpindah ke alam barzakh menunggu hari kiamat. Nah,
Hakikat roh adalah misteri dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusanku, Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, jadi roh itu tuh termasuk aspek yang sangat penting. Kalau tidak ada roh, manusia juga tidak akan hidup. Nah, asal usulnya itu roh itu yaitu dari kandungannya. Nah, apa sih sifat roh itu? Sifat roh itu bersifat abadi, di mana itu tidak akan pernah terlihat oleh orang lain, kecuali kalau kita meninggal. Berarti orang lain tahunya roh kita sudah tidak ada. Namun roh itu bukan tidak ada, tapi dia berpindah ke alam barzah untuk menunggu hari kiamat nanti. Nah, hal ini tuh juga termasuk dalam pusat hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia diberikan roh itu untuk beribadah dan berbuat kebaikan kepada manusia, manusia sama manusia. Oke, kita memasuki konsep nafsu, yang dimana konsep ini mempunyai definisi, yaitu tentang kekuatan dalam diri manusia yang mendorong keinginan jasmani dan emosional. Nah, macam-macam nafsu itu banyak yang saya sebutkan tadi, yaitu nafs amarah, nafs lawamah, dan nafs mutamainah. Nah, setiap macam-macam ini itu mempunyai definisi yang berbeda. Nah, konsep nafsu ini dijelaskan di dalil, yaitu Quran surat Yusuf ayat 53. Nah, kita tentang definisi macam-macam nafsu tadi. Sebentar. Oke, kita tentang apa itu macam-macam nafsu, yaitu yang pertama nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong kita untuk berbuat kejahatan. Nafsu ini itu dikuasai oleh syahwat kita atau keinginan rendah kita. Nah, selain dikuasai oleh syahwat, nafsu ini itu juga dikuasai oleh amarah dan keegoisan kita. Nah, dalam dalil tadi Quran surat Yusuf ayat 53, yang artinya itu tentang sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh manusia untuk berbuat kejahatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nafsu ini dibilang sangat tidak baik untuk manusia, karena nafsu ini bisa saja mendorong manusia untuk berbuat kemaksiatan, kejahatan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu nafsu al-lawamah, yaitu nafsu yang mencela atau merendahkan dirinya sendiri, di mana nafsu ini tuh membuat sadar seseorang tentang kesalahannya, dan nafsu ini tuh juga baik gitu loh, karena melibatkan tentang kesadaran moral dan spiritual manusia. Nah, yang ketiga yaitu nafsu al-mutamainah atau nafsu yang sangat tenang. Nah, nafsu ini tuh yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Karena apa? Nafsu ini akan mendorong kita ke dalam kebenaran, di mana nafsu ini itu dapat membuat kita tuh merasa damai karena dekat dengan Tuhan. Nah, hal ini itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Nah, dalam beberapa ayat itu Tuhan tuh juga menyebutkan kata
an-nafs, yang dimana itu artinya di dalamnya adalah ruh. Nah, selain itu adalah nafsu al-mutawaminah. Itu sudah saya jelaskan, mohon maaf. Nah, itu yang untuk konsep-konsep nafsu itu sudah. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang peran roh dan nafsu akan saya jelaskan. Oke, kita memasuki tentang peran roh dan nafsu. Peran, yaitu yang pertama peran roh. Apa sih peran roh itu? Ya dari awal tadi, peran roh itu dalam perannya dalam kehidupan itu yaitu memberikan kehidupan kepada jasad manusia ini, kepada kita. Nah, yang kedua yaitu sebagai unsur spiritual manusia. Nah, yang ketiga yaitu sebagai media hubungan manusia dengan sang penciptanya. Serta yang terakhir yaitu menentukan dimensi akhirat, yaitu roh ini akan membawa kita ke dalam neraka atau ke dalam akhirat surganya Allah. Nah, untuk peran nafsu, nah ini nih peran nafsu itu yang paling penting juga, karena nafsu yang akan menuntun kita harus seperti apa dan bagaimana di kehidupan ini. Nah, nafsu itu perannya adalah untuk mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu, entah keburukan ataupun kebaikan, tergantung dalam diri manusia. Nah, yang kedua yaitu bisa nih menjadi titik positif kita jika kita bisa mengendalikan akal dan hati kita. Nah, yang ketiga yaitu bisa menjadi destruktif atau menjadi kendala kita dalam kehidupan kita jika kita lepas kendali. Jadi kebalikannya dari poin yang kedua. Kita memasuki yang tentang konsep akal, yang dimana akal itu adalah kemampuan kita dalam berpikir secara logis dan menganalisis serta membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, fungsi akal itu adalah tentang menerima dan mengolah informasi agar kita tidak terjerumus seperti sekarang ini berita-berita yang hoax. Terus yaitu yang kedua tentang mengendalikan nafsu, karena dengan akal yang sehat kita bisa mengendalikan nafsu kita. Nah, selain mengendalikan nafsu, akal itu juga mengarahkan hati kita. Jadi tugasnya akal ini mengendalikan nafsu, mengarahkan hati, dan membuat kita tidak terjerumus dalam keburukan dan menuntun kita nih ke jalan dalam kebaikan. Nah, hal ini dijelaskan dalam dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 242. Nah, untuk penjelasan yang terakhir dari saya sendiri yaitu tentang akal dalam perspektif filsafat dan teologi, di mana dalam filsafat bahasa Yunani yang menjelaskan tentang akal dalam perspektif filsafat itu adalah akal sebagai puncak eksistensi manusia, yaitu yang dimana tuh artinya akal adalah puncak manusia untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Nah, sedangkan dalam teologi Islam itu adalah akal sebagai alat untuk mengenal Tuhan, terus akal sebagai penentu dalam moralitas kita dan tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Dan akal itu juga mempunyai batasan, dan yang membatasi akal ini adalah wahyu Allah. Jadi akal itu dalam perspektif filsafat dan teologi itu bedanya tidak jauh, cuman bedanya dalam filsafat itu akal sebagai puncak eksistensi manusia, sedangkan teologi Islam
itu akal sebagai penuntut atau jalan manusia untuk menjalani kehidupannya. Konsep hati. Definisi dari hati yaitu bagian batin manusia yang menjadi pusat rasa, iman, dan moral. Hati dalam bahasa Arab disebut qalb, artinya sesuatu yang mudah berbolak-balik. Peran hati itu ada 3. Yang pertama, tempat keyakinan dan keimanan. Kedua, tempat bisikan baik dari malaikat dan buruk dari setan. Dan ketiga, yaitu hati menjadi sumber ketenangan atau kegelisahan. Dalilnya ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 disebutkan pada hari kiamat harta dan anak tidak berguna kecuali yang datang dengan hati yang bersih. Hati yang bersih membuat manusia bisa merasakan ketenangan batin dan dekat dengan Allah. Selanjutnya macam-macam hati. Hati dibagi menjadi 3, yaitu qalbun salim, qalbun mayyit, dan qalbun marid. Pertama, qalbun salim. Ini adalah hati yang bersih, selamat dari penyakit, ikhlas, penuh iman, dan selalu tenang. Hati seperti ini yang akan menyelamatkan manusia di akhirat. Kedua, qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Cirinya, tidak ada lagi rasa takut pada dosa, tidak peduli halal haram, bahkan bisa melakukan keburukan tanpa rasa bersalah. Misalnya, orang yang terbiasa korupsi, berbohong, atau berbuat zalim. Ketiga, qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Hati ini masih punya iman, tapi sering goyah, mudah tergoda, sering lalai, malas beribadah, tapi masih menyesal setelah berbuat salah. Kita semua pasti pernah mengalami hati yang marid, tapi jangan biarkan berlarut. Caranya dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, muhasabah, dan berkumpul dengan orang soleh. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, Allah mengingatkan bahwa hanya orang yang datang dengan qalbun salim yang selamat di akhirat. Maka tugas kita memperbaiki hati terus-menerus. Selanjutnya hubungan roh, akal, nafsu, dan hati. Keempat unsur ini, roh, akal, nafsu, dan hati, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Mereka saling terhubung, saling mempengaruhi, dan saling mengendalikan. Misalnya, ketika seorang menghadapi godaan, nafsu akan mendorong untuk mengikuti keinginan. Akal akan berpikir tentang akibat dan risikonya. Hati akan merasa gelisah kalau itu dosa, dan roh akan mendorong kita mendekat pada Allah. Kalau akal dan hati lemah, nafsu akan menang. Tapi kalau akal tajam dan hati bersih, kita bisa menahan diri. Roh berfungsi menghidupkan ketiganya. Tanpa roh, akal tak bisa berpikir, hati tak bisa merasa, nafsu tak punya dorongan. Inilah sebabnya manusia harus menjaga keseimbangan semua unsur ini. Kalau terlalu menuruti akal tanpa hati, kita jadi egois. Kalau nafsu dominan, jadi destruktif. Kalau hati sakit, jadi pendendam. Maka penting menjaga keseimbangan ini seumur hidup. Selanjutnya diagram interaksi. Coba perhatikan diagram ini. Roh ada di pusat karena dialah sumber kehidupan. Lalu akal dan hati mengapit nafsu. Akal tugasnya menilai, menganalisis, berpikir logis. Hati tugasnya merasakan, memutuskan, dan menimbang baik buruk secara moral. Nafsu adalah energi. Kalau energi ini diarahkan baik, bisa jadi motivasi berprestasi, beribadah, dan berbuat baik. Tapi kalau dibiarkan liar, bisa mendorong manusia berbuat dosa. Maka akal dan hati harus bersinergi. Akal memberitahu ini berbahaya, hati mengingatkan Allah tidak suka, lalu roh akan memperkuat dorongan menuju kebaikan. Sebaliknya, kalau diagram ini timpang, nafsu dominan,
Akal diam, hati sakit, maka rusaklah kepribadian. Cara menyeimbangkan unsur dalam diri. Bagaimana sih caranya agar keempat unsur ini seimbang? Pertama, perkuat roh dengan rajin ibadah, sholat tepat waktu, puasa, zikir, dan tilawah Al-Quran. Kedua, asah akal dengan membaca, berdiskusi, dan merenung. Jangan biarkan otak kita kosong. Ketiga, kendalikan nafsu dengan berpuasa, latihan sabar, dan menjauhi hal-hal yang bisa memicu syahwat berlebihan. Keempat, bersihkan hati dari iri, dengki, sombong, dan dendam. Caranya dengan muhasabah rutin, bersyukur, dan banyak memaafkan orang lain. Kalau semua unsur ini terlatih, kita akan lebih mudah tenang, tidak gampang stres, tidak mudah tersinggung, dan selalu bersyukur dalam hidup. Inilah yang disebut manusia seimbang, seimbang dunia dan akhirat. Dampak dalam kehidupan. Kalau unsur batin seimbang, kita jadi pribadi yang bijaksana. Setiap keputusan diambil dengan akal sehat, hati yang bersih, dan tidak dikuasai nafsu. Jika kita tidak akan mudah emosi, tidak gegabah, dan selalu tenang menghadapi masalah. Orang seimbang jiwanya tidak mudah stres, lebih sabar, lebih kuat menghadapi cobaan, dan tidak gampang iri pada orang lain. Dalam pekerjaan, dia profesional tapi tetap beretika. Dalam keluarga, dia sabar dan penyayang. Dalam masyarakat, dia ramah dan bermanfaat. Sebaliknya, kalau tidak seimbang, dampaknya luar biasa. Kita gampang stres, marah, sulit bersyukur, bahkan bisa depresi. Inilah yang banyak terjadi di masyarakat modern. Orang pintar, kaya, sukses, tapi kosong jiwanya. Karena tidak memperhatikan unsur batinnya. Jadi mulai sekarang, mari kita rawat roh, akal, hati, dan kendalikan nafsu. Biar hidup kita lebih tenang, bahagia, dan diberkahi Allah. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa roh, akal, nafsu, dan hati adalah unsur penting dalam diri manusia. Keempatnya harus berjalan seimbang agar menghasilkan kepribadian yang baik. Ketidakseimbangan di salah satu unsur bisa menyebabkan gangguan jiwa, moral, dan spiritual. Jadi intinya dari presentasi ini adalah 4 unsur tadi itu merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana 4 unsur ini yang akan menuntun kita ke jalan yang baik atau buruk. Terima kasih telah menonton video presentasi tentang konsep memahami roh, akal, Hati dan nafsu manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami kelompok 11. Mohon maaf bila ada salah kata dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.